ini kita akan melakukan praktikum kimia dasar. Perkenalkan, yang pertama ada saya sendiri, Lulu Fiaktaviani, sebagai asisten praktikum kimia dasar, dan ada saya Niki Nawalasanti, asisten praktikum kimia dasar dari semester 6. Kami dari Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. 3. Kali ini sebelum memulai praktikum, kita akan asistensi tentang pengenalan alat bahan serta kegunaannya. Nah, di sini pertama itu ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini terbuat dari gelas. Fungsinya itu untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit, baik padat ataupun cair. Kemudian ada penjepit tabung. Penjepit tabung di sini itu terbuat dari kayu. Gunanya itu untuk menjepit tabung reaksi seperti ini pada reaksi pemanasan. Kemudian selanjutnya ada rak tabung reaksi. Nah, fungsi rak ini itu untuk menyimpan si tabung reaksinya ini, terbuat dari kayu. Kemudian ada pengaduk. Pengaduk ini terbuat dari gelas. Nah, fungsinya itu untuk mengaduk suatu campuran atau larutan yang dipakai juga untuk membantu pada saat menuangkan cairan ke dalam penyaringan. Nah, kemudian ada corong. Corong di sini terbuat dari kaca juga. Gunanya itu untuk membantu pada saat pemasukan cairan ke dalam tempat yang lebih kecil. Kemudian ada di sini ada kaca arloji. Nah, ini tuh terbuat dari gelas juga. Fungsinya itu untuk menimbang zat-zat yang berbentuk kristal dan tidak higroskopis. Nah, kemudian di sini ada gelas ukur dengan berbagai ukuran. Di sini ada 10 mili, 25 mili, dan 50 mili. Ini terbuat dari gelas juga yang fungsinya untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair yang mempunyai skala ini ada 10, 25, dan 50. Selanjutnya di sini ada beker glass atau bisa disebut dengan gelas piala, digunakan sebagai tempat larutan dan dapat juga untuk memanaskan, biasanya di kaca. Terus ini juga alatnya itu bukan untuk mengukur volume ya. Selanjutnya di sini ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini terbuat dari gelas, digunakan sebagai tempat larutan zat yang dititrasi, juga boleh untuk memanaskan larutan. Selanjutnya di sini ada labu ukur. Labu ukur ini juga terbuat dari gelas, mempunyai berbagai ukuran. Di sini ukurannya 50 mili. Digunakan untuk membuat larutan standar atau larutan tertentu dengan volume setempat mungkin. Sering juga digunakan sebagai pengenceran. Selanjutnya di sini ada buret. Buret ini terbuat dari gelas, mempunyai skala dan ukuran. Di sini ukurannya sampai 50 mili. Digunakan sebagai titrasi, di mana titranya ini akan keluar dari ujung keran ini sedikit demi sedikit. Selanjutnya ada pipet gondok. Pipet gondok ini terbuat dari gelas. Di bagian tengahnya ini membesar atau bisa dibilang gondok. Ujungnya runcing yang digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Contohnya di sini volumenya hanya 5 mili. Selanjutnya ada pipet ukur atau pipet volume. Pipet ini terbuat dari gelas, di mana pipetnya bagian tengahnya sama besar lurus dan digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu, mempunyai skala dan berbagai ukuran. Di sini contohnya ada 5 mili. Selanjutnya ada pipet tetes, ada 2 pipet tetes. Yang ini kaca dan yang ini plastik dengan ada ukurannya. Biasanya untuk mengambil larutan dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya di sini ada cawan porselen.
yang terbuat dari porselen digunakan untuk mengeluarkan suatu larutan. Kemudian ada botol pencuci. Di sini tuh biasanya dalamnya itu isinya aquades. Fungsinya itu kagak ada fungsinya. Di sini ada botol pencuci yang fungsinya itu untuk menyimpan aquades. Kemudian ada kasa asbes. Di sini itu di tengahnya itu berlapis asbes. Alat ini tuh digunakan sebagai alas pada pemanasan alat-alat kaca yang berisi cairan atau larutan dengan maksud agar panasnya itu merata. Kemudian di sini ada kaki tiga. Kaki tiga ini terbuatnya dari besi ya. Nah, ini tuh alat untuk menopang kasa asbes atau segitiga porselen. Jadi nanti akan begini. Kemudian ada statif. Statif ini terbuat dari besi dan digunakan sebagai alat penyangga buret dengan bantuan klem. Ini klemnya dan ini buretnya. Biasanya dipakai pada saat iterasi. Kemudian di sini ada bola penghisap yang fungsinya itu untuk menghisap larutan dari pipet kaca dan pipet gondok. Nah, di sini itu caranya untuk menghisapnya, kalian pencet di sini ada simbol A. Simbol A sambil dipencet begini. Kemudian setelah larutannya keambil, kita pencet yang S-nya untuk mengeluarkan larutannya. Selanjutnya di sini ada lumpang dan alu. Ini alu, ini lumpang, atau bisa disebut ini mortir dan ini stempler. Fungsinya untuk menghaluskan bahan padatan menjadi serbuk atau bisa mencampurkan bahan-bahannya. Di sini ada bunsen. Isinya ini ada alkohol, jadi bisa etanol dan metanol. Caranya itu nyalakan apinya, korek dengan korek, kemudian setelah digunakan langsung tutup seperti ini. Api langsung padam. Selanjutnya di sini ada aluminium foil, fungsinya untuk menutup larutan yang mudah menguap atau disebut amfotil. Kali ini kita akan membahas tentang label atau simbol bahaya. Yang pertama itu ada bahaya eksplosif pada kondisi tertentu, gambarnya itu meledak ya. Terus kemudian di sini itu ada yang oksidator itu dapat membakar bahan lain. Nah, gambarnya itu cincin yang ada apinya. Kemudian di sini selanjutnya ada ini contohnya itu cairan yang mudah terbakar. Gambarnya seperti ini ya, ada apinya begini. Contohnya itu ada aseton dan benzen. Kemudian di sini ada bahaya toksik. Gambarnya ini tengkorak ya. Bahayanya itu berbahaya bagi kesehatan bila terhisap, tertelan atau kontak langsung dengan kulit dan juga dapat mematikan. Contohnya itu di sini ada arsen triklorida, merkuri klorida. Kemudian di sini ada bahayanya itu menimbulkan kerusakan kecil pada tubuh, simbolnya itu X ya. Nah, ini tuh contohnya piridin. Selanjutnya ada bahaya korosif atau merusak jaringan tubuh manusia. Gambarnya seperti ini. Contohnya itu ada belerang dioksida dan klor. Kemudian ini ada bahan, ada simbol tanda seru. Ini tuh bahannya digunakannya harus hati-hati. Selanjutnya di sini ada beberapa petunjuk cara kerja laboratorium kimia. Yang pertama, cara membaui suatu zat. Kalau yang salah seperti ini ya, jadi dia langsung dihirup di depan hidungnya. Selanjutnya, kalau yang benarnya itu dengan seperti ini, jadi membauinya seperti ini, diangin-anginkan. Kemudian di sini kita akan melakukan cara pengambilan larutan dengan menggunakan pipa kaca dari botol. Pertama di sini kita menggunakan pipet gondok ya. Nah, untuk mengambil larutan itu
kita di sini membutuhkan bantuan dari bola penghisap. Nah, sebelum dimasukkan ke bola penghisap, nah, untuk memasang larutan itu kita di sini membutuhkan bantuan dari bola penghisap. Nah, pertama kita pasang terlebih dahulu di atas pipet. Setelah terpasang, kita pencet tombol A. Di sini ada tombol A. Dipencet sampai sambil didalamkan, ditekan bola penghisapnya. Setelah seperti ini, kemudian kita masukkan pipetnya ke dalam larutan. Kita hisap dengan menggunakan dengan memencet tombol S-nya. Nah, dihisapnya ini sampai garis batas ya. Nah, jika lebih, kita turunkan larutannya dengan memencet tombol E. Nah, jika sudah, kita pindahkan ke dalam botol yang kosong dengan cara memencet tombol E. Selanjutnya di sini kita akan mempraktikkan cara melipat kertas saring. Ini ukurannya kecil karena menyesuaikan corongnya. Yang pertama lipat 2 menjadi setengah bagian. Selanjutnya dilipat lagi menjadi kotak. Setelah itu ujung sini dengan ujung sini ditemukan jadi segitiga. Kemudian dibuka tengahnya sampai seperti ini. Kemudian dimasukkan ke corong. Selanjutnya kita akan menuangkan larutan berwarna untuk menyaring larutan dari serbuk-serbuk. Jadi hasil dari larutan yang kita saring menggunakan kertas saring dan corong, larutannya bening. Ini disebut residu. Hasil dari residu. Selanjutnya yang keempat yaitu cara membaca tinggi larutan dengan gelas ukur. Di sini ada 2 larutan. Yang pertama larutan yang jernih dan yang kedua larutan yang berwarna. Kita akan melihat cara membacanya. Yang pertama ini kita akan mengukur larutan yang jernihnya sebanyak 10 ml menggunakan corong terlebih dahulu. Selanjutnya dituangkan. Jika hampir mendekati 10 ml, gunakan pipet. Ini sudah 10 ml. Jadi untuk larutan yang jernih dilihat dari cekungan atasnya. Jadi ini belum sampai cekung bawah untuk larutan yang jernih. Nah, ini sudah 10 ml untuk larutan yang jernih. Dilihat dari cekungan bawah. Kemudian di sini kita akan mengukur larutan yang berwarna menggunakan bantuan corong. Kita ukur sebanyak 6 ml. Jika sudah mendekati cekung atas, ini lebih ya, jadi kita akan menguranginya
Pengambil larutannya menggunakan pipet. Nah, kita akan mengukur sebanyak 6 mili dilihat dari cembung cekung atasnya. Seperti ini, sebanyak 6 mili. Demikian asistensi praktikum kimia dasar. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.